Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Soleja dari program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Mercubuana. Sebelumnya terima kasih kepada Bapak dosen pengampu mata kuliah Statistik Bisnis dan Laboratorium, yaitu Bapak Taufik Akbar, SE, MSI, AK, CA. Saya akan mempresentasikan mengenai pengetahuan software SPSS dan cara pengujian statistik deskriptif menggunakan software SPSS. Software statistika SPSS, kepanjangannya adalah Statistical Product and Service Solution. Apa sih SPSS itu? Itu yang sering berada di pikiran kita sebelum mengetahuinya. SPSS adalah sebuah program aplikasi yang memiliki kemampuan untuk analisis statistik cukup tinggi serta sistem manajemen data pada lingkungan grafis dengan menggunakan menu-menu deskriptif dan kotak-kotak dialog yang sederhana, sehingga mudah dipahami untuk cara pengoperasiannya. Beberapa aktivitas dapat dilakukan dengan mudah, yaitu dengan menggunakan pointing dan clicking mouse. Sejarah SPSS awalnya merupakan paket statistik untuk ilmu sosial yang telah dirilis di versi pertama, yaitu pada tahun 1968 setelah dikembangkan oleh Norman Henning dan C. Hadley Hull. Normandy sendiri yaitu seorang ilmuwan politik pasca sarjana di Stanford University. Saat itu sedang mengadakan riset profesor di Departemen Ilmu Politik di Stanford dengan Profesor Emeritus Ilmu Politik di University of Chicago. Software SPSS merupakan software yang cukup canggih dan mudah diaplikasikan. Berikut fungsi SPSS. Beberapa kemudahan yang dimiliki SPSS dalam pengoperasiannya adalah karena SPSS menyediakan beberapa fasilitas seperti berikut ini. Pertama, data editor. Data editor yang merupakan jendela untuk pengolahan data, sehingga data tersebut dapat dikelola dan hasilnya atau output sesuai dengan yang kita harapkan. Viewer yang mempermudah pemakai untuk melihat hasil pemrosesan, menunjukkan atau menghilangkan bagian-bagian tertentu dari output, serta memudahkan distribusi hasil pengolahan dari SPSS ke aplikasi lainnya. Ketiga, multidimensional pivot table. Untuk pengolahan data, di mana dapat melakukan eksplorasi terhadap tabel dengan pengaturan baris, kolom, serta layer. Pemakai juga dapat dengan mudah melakukan pengaturan kelompok data dengan melakukan splitting table sehingga hanya satu grup tertentu saja yang ditampilkan pada satu waktu. Keempat, high resolution graphic. Dengan kemampuan grafikal beresolusi tinggi, baik untuk menampilkan P-chart, bar chart, histograms, scatter plots, 3G graphic, dan yang lainnya, akan membuat SPSS tidak hanya mudah dioperasikan, tetapi juga membuat pemakai merasa nyaman dalam pekerjaannya. Next, fungsinya yang kelima, database access, di mana pemakai program ini dapat memperoleh kembali informasi dari sebuah database dengan menggunakan database wizard yang disediakan. Keenam, data transformation, di mana transformasi data akan membantu pemakai memperoleh data yang siap untuk dianalisis. Pemakai dapat dengan mudah melakukan subset data, mengkombinasikan kategori add, aggregate, merge, split, dan beberapa perintah transport file, serta yang lainnya. 7. Electronic distribution, di mana pengguna dapat mengirimkan laporan secara elektronik menggunakan sebuah tombol pengirim data, email, atau melakukan export table dan grafik ke mode
HTML sehingga mendukung distribusi melalui internet dan intranet. Kedelapan, online help, di mana SPSS menyediakan fasilitas online help yang akan selalu siap membantu pemakai dalam melakukan pekerjaannya. Bantuan yang diberikan dapat berupa petunjuk, pengoperasian secara detail, kemudahan pencarian prosedur yang diinginkan sampai pada contoh-contoh kasus dan dalam pengoperasian program ini. Next. 9. Akses data tanpa tempat penyimpanan sementara, di mana analisis file-file data yang cukup besar disimpan tanpa membutuhkan tempat penyimpanan sementara. Hal ini berbeda dengan SPSS versi 11,5 yang sebelumnya, di mana file data yang sangat besar dibuat temporary filenya. 10. Interface dengan database relasional, di mana fasilitas ini akan menambah efisiensi dan memudahkan pekerjaan untuk mengekstrak data dan menganalisisnya dari database relasional. 11. Analisis distribusi, di mana fasilitas ini diperoleh pada pemakaian SPSS for server atau untuk aplikasi multi-user banyak pengguna. Kegunaan dari analisis ini adalah apabila peneliti akan menganalisis file-file data yang sangat besar, dapat langsung meremote dari server dan memprosesnya sekaligus tanpa harus memindahkan ke komputer user. 12. Multiple sesi, di mana SPSS memberikan kemampuan untuk melakukan analisis lebih dari satu file data pada waktu yang bersamaan. 13. Mapping, di mana visualisasi data dapat dibuat dengan berbagai macam tipe, baik secara konvensional atau interaktif. Contoh dengan menggunakan tipe bar, pie atau jangkauan nilai, simbol gradual, dan chart. Kemudian, pengujian statistik deskriptif. Statistik deskriptif. Analisis statistik deskriptif memberikan gambaran atau deskripsi suatu data yang dilihat dari rata-rata atau mean, standar deviasi, varian maksimum minimum, sum, range, kurtosis, dan sweetness. Pengertian dari Ghazali tahun 2013. Analisis ini tidak untuk menguji hipotesis dan memberikan informasi mengenai data yang dimiliki. Analisis statistik deskriptif digunakan untuk menganalisis dan menyajikan data disertai dengan perhitungan agar dapat memperoleh keadaan dan karakteristik data yang bersangkutan. Nilai rata-rata dapat ditunjukkan dengan mean yang bersangkutan. Nilai terbesar ditunjukkan dengan maksimum, sedangkan minimum menunjukkan nilai terkecil. Cara pengoperasian pengujian statistik deskriptif. Pertama, kita harus membuka software SPSS-nya terlebih dahulu. Di sini sudah ada data yang dibuat di Excel sebelumnya. Kita pilih recent file, data tersebut, kemudian open. Berikut adalah datanya. Nomor absensi, nilai IPA. Kemudian kita pilih menu analis, klik deskriptif statistik, pilih yang deskriptif. Di sini telah tampil. Untuk melakukan analisis, kita harus memindahkan nilai IPA tersebut ke kolom di kanan, yaitu variabel. Kemudian klik option. Nah, kita klik yang dibutuhkan, mean, sum, standard deviation, variance, minimum maksimum, kurtosis, sweetness. Kemudian pilih ascending means. Continue. Yang lainnya diabaikan saja karena belum butuh. Kemudian klik OK. Berikut data yang sudah jadi.
yang kita butuhkan. Nah, kita akan membaca data tersebut. Data deskriptif yang pertama, N statistik, yaitu adalah nilai IPA dari para siswa yang sudah ada data sebelumnya. N itu adalah data responden atau jumlah siswanya, yaitu 10. Kemudian minimum statistik, yaitu data yang menunjukkan nilai terkecil dari nilai mata pelajaran IPA siswa, yaitu 55. Maksimum nilai tertinggi di dalam kelas untuk pelajaran IPA yaitu 100. Sum statistik adalah jumlah total keseluruhan nilai dari 10 responden untuk mata pelajaran IPA, yaitu 775. Min adalah nilai rata-rata, di mana nilai terbesar dikurangi nilai terkecil di tengah-tengah terus dibagi untuk mata pelajaran IPA, yaitu 77,5. Standard deviation dari jumlah data nilai IPA siswa yaitu 15,138. Variansi statistiknya yaitu 229,167. Untuk data sweetness atau kurtosis, yaitu di mana kita dapat mengetahui apakah distribusi hasil uji deskriptif tersebut normal atau tidak dengan cara yang mendekati 0. Kita lihat untuk sweetness-nya yaitu statistiknya 0. Standar error-nya 687. Kurtosisnya minus 1,2. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk pengujian statistik deskriptif tersebut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.